Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin cara saya membuat website WordPress dengan domain gratis 3 tahun dan melakukan setting cPanel hosting. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Topan. Malam ini saya akan memberikan tutorial. Ikutin cara saya membuat website WordPress dengan domain gratis 3 tahun dan melakukan setting cPanel hosting. Langkah pertama yang harus kita lakukan, satu, kita siapkan email untuk pendaftaran domain ya. Kemudian yang kedua, kita sudah harus melakukan pembelian untuk hosting ya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembelian domain ya di Exabyte, karena pada saat ini Exabyte lagi melakukan promo. Oke, kita langsung menuju ke websitenya ya. Di website ini pendaftar baru mendapatkan saldo 50.000 ya untuk pendaftaran pertama. Kita klik mulai sekarang ya untuk mendapatkan saldo 50.000. Nah, kemudian kita langsung scroll ke bawah ya. Daftar sekarang. Kemudian kita lakukan isian atau register ya di akun Exabyte ya. Kita lengkapi form ini. Nama perusahaan ini dikosongin aja. Alamat jalan, kemudian kota, provinsi, kode pos ini juga kita isi, nomor HP, Apple email ini kita kosongin aja ya. NIK kita isi ya. Buat password, isikan kata security ya, kemudian tulis jawabannya di sini. Setelah itu centang dan register. Nah, berhasil ya berarti ya. Selamat datang kembali Muhammad Taufan Amin ya. Berarti registernya udah berhasil. Kita cek di email ya. Nah, di email konfirmasi register email Anda ya. Kita klik ini. Kemudian kita lakukan verifikasi. Kita klik di sini. Kita masukkan email yang kita daftarkan tadi ya. Masukkan password, klik login. Nah,
Oke, kita sudah masuk ke member area ya di sini ya. Kita sudah masuk ke member area ya. Kita langsung buat domain ya. Jadi kita sudah dapat saldo 50.000. Saldo ini kita gunakan langsung untuk membeli domain ya. Saya akan melakukan sedikit riset ya di Google ini untuk nama domain yang akan saya pasang ya nanti di cPanel Hosting ya. Saya riset dulu sebentar. Karena ini hubungannya dengan YouTube ya. YouTube saya kan kebetulan punya channel namanya Taufan Inspirasi ya. Di situ nanti berisi, tujuan utamanya adalah berisi untuk tutorial, kemudian testimoni, unboxing, dan bisnis ya. Jadi ada 4 ini item. Oleh karenanya coba saya akan cari nama yang kira-kira pas apa ya untuk website-nya. Pakai bisnis online juga. Wow, 226 juta pencarinya ini bisnis online. Coba kita daftarkan di sini ya, di domain yang baru ini ya. Nah ini ya, pendaftaran domain baru ya, ada menu pendaftaran domain baru. Kita klik aja di sini ya. Coba bisnis online, bisnisonline.my.id. Ada nggak kira-kira? bisnisonline.my.id unavailable. Jadi ini sudah ada yang pakai ya. Coba kita pakai yang lainnya coba. Bisnis online terpercaya. Ada 12.600.000 ya penjaranya. Bisnis online terpercaya. Coba kita masukkan ke sini. Bisnis online terpercaya. Bisnis online terpercaya.my.id ya. Kita klik di sini. Jadi ini adalah cara singkat ya untuk mendapatkan domain ya. Dengan kita mengetikkan di Google ini kita bisa tahu pencariannya ya. Nah, kalau dilihat di sini ini tersedia ya. Jadi domain bisnis online terpercaya.my.id bisa kita pakai ya. Kita masukkan ke tambah ke keranjang ya. Kemudian kita klik bayar. Ini kita manfaatkan saldo 50.000 yang kita dapat ya untuk beli domain ini ya. Kita klik di sini, nama sesuai KTP ya. Kemudian nomor ini untuk name serve-nya sementara kita biarkan dulu ya. Kita lanjut dulu ke sini ya, klik lanjut. Kita pakai 3 tahun ya, kita ambil 3 tahun 36.000 ya, 39.600 ya, masih ada sisa saldonya. Kemudian kita klik bayar di sini. Ya, kemudian untuk verifikasi untuk akun untuk perpanjangan nanti ya, kita akan menggunakan akun apa di sini. Saya pakai yang ini aja deh, virtual akun mandiri. Kemudian kita centang ini ya, saya telah membaca dan setuju syarat layanan. Kemudian kita klik menyelesaikan pesanan. Oke ya, pendaftarannya berhasil ya, pendaftaran berhasil. Kita cek di email ya. Konfirmasi registrasi domain. Nah, ya sukses ya, jadi
domain bisnis online terpercaya.my.id ya. Periode registrasi 3 tahun ya. Sukses sudah berarti ya. Kita sudah dapat domainnya ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, dari domain ini kita pasang ke cPanel ya. Jadi teman-teman sebelumnya harus punya atau harus beli dulu hostingnya ya. Hosting adalah tempat untuk memasangkan domain kita ya. Untuk beli hosting ya, banyak penyedia hosting ya. Kita tinggal klik di sini ya, hosting murah misalkan ya, Indonesia ya, atau mana ya, terserah ya. Nah ini ya, tinggal pilih aja di sini ya. Kebetulan saya sendiri saat ini saya beli hosting di Sharp Hosting ya, di Inggris ya. Nah, kalau teman-teman kepingin hosting yang saya punya ini, bisa hubungi WA saya ya. Insya Allah murah meriah ya, Insya Allah ya. Nah ini kebetulan saya udah login ke cPanel ya. Nah, kita masuk ke cPanel dulu ya. Kita masukkan username dan password di sini. Kemudian kita login ya. Login sukses ya, teman-teman. Untuk memasang domain baru ya, yang ada dari Exabyte ke Sharp Hosting ya, kita harus daftarkan dulu ya. Daftarkan domainnya ya di menu add domain ya. Di menu add domain ini kita klik ya, klik domain name ya. Di domain ini kita copy ya. Kemudian kita pas di sini ya. Ini. Nah, kemudian karena saya ingin ini nanti di root ya, maka ini saya kasih public HTML ya. Public HTML. Hasil. Jadi nanti semua file-file ya itu ada di public html/bisnisonline-terpercaya.my.id ya. Dan kita klik di sini add domain ya. Add domain. Berhasil ya, sudah berhasil ya. Kemudian kita langsung menuju ke file manager ya, di Sharp Hosting. Kita klik file manager, kemudian kita masuk ke public HTML ya. Nah ini ya, bisnis online terpercaya.my.id ya. Ini tapi masih kosong ya, masih belum diisi ya. Oke, kemudian langkah yang kedua ya, kita lakukan pengisian ya. Ada dua cara ya. Pertama melalui Softa Solus ini ya. Kita pilih WordPress ini ya, kita klik ya. Maka nanti otomatis akan tercipta filenya di sana. Kemudian yang cara kedua, kita upload ya file WordPress-nya ya ke dalam folder ini ya. Saya lebih suka melakukan upload ya, karena kita bisa settingnya lebih enak ya. Oke, saya akan melakukan upload. Kebetulan saya udah punya filenya ya untuk WordPress ya. Ini saya punya file file WordPress-nya ya. Saya upload ke sini ya. Kita tunggu sampai selesai ya.
file WordPress ini bisa kita dapatkan ya di WordPress-nya langsung ya. Kita klik aja di sini ya, download WordPress terbaru misalkan. Kita mau pakai apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah ini kita bisa langsung ke mana, wordpress.org ya. Klik di sini ya. Nah ini ya, tinggal kita download ini ya. Tinggal kita download aja ya. Kemudian kita upload ke hosting kita ya. Saya kira seperti itu untuk mendapatkan file WordPress 551 ini ya. Ini yang terbaru ya. Kita cek lagi ya, coba. Udah, kita tunggu sampai warnanya seperti ini ya. Ini berarti udah sukses untuk uploadnya. Kita ke direktorinya ya, kita reload. Nah ini ada ya, WordPress 541. Kemudian kita ekstrak. Kita lakukan ekstrak ya. Kita reload ya. Oke ya. Kemudian file yang ada di WordPress ini kita pindah ya. Kita masukkan ke di bawah folder bisnis online terpercaya ya. Di bawah bisnis online terpercaya kita move ya. Kita blok semua sampai bawah. Kemudian kita move, pilih move ya. Nah, jadi ini harus di bawah folder domainnya ya, bisnis online terpercaya.my.id ya. Ini WordPress-nya. Kemudian kita lakukan move file. Nah, udah ya, kita up one level, kita lihat di direktorinya. Sudah masuk di directory ya di sini ya. Oke, itu udah bener ini langkahnya. Kemudian langkah yang kedua kita membuat database ya. Database untuk menampung file ya, file-file yang nanti akan kita buat ya di WordPress-nya ya. Kita membuat database, langkahnya gimana ya? Kita kembali ke menu utama ya di sini ya. Nah, kemudian kita cari MySQL Database Wizard ya. Ini kita klik. Nah, step pertama create a database ya. Kita beri nama di sini. Apa? Nah, coba saya kasih nama bisnis. Kemudian kita klik next step ya. Kemudian ini juga kita samakan aja username-nya ya, kita samakan ya. Kemudian kita buat password ya, saya pakai password generator aja ini. Kemudian ini kita centang ya, I have copied ini. Kemudian use password. Nah, password tadi udah masuk ke sini ya. Kemudian klik create user. Kemudian alt privilege kita centang ya, sehingga semuanya kena centang semua ya. Kemudian kita klik next step ya. Nah, berarti sudah berhasil ini untuk membuat database-nya ya. Kita copy nih ya, user sama database-nya ya, kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke tadi ke WordPress-nya ya. Kita cari wp config sampel ini ya. Kita rename dulu ya, sehingga menjadi wp config. Kemudian kita rename. Oke.
berhasil ya. Kemudian kita edit ini, kita edit. Masukkan database, masukkan username dan password ya. Oke, kita simpen ya. Kemudian langkah berikutnya ya, kita setting di Exabet ya, IP address dari Shark Hosting ini ya, kita setting di Exabet ya. Jadi pada saat kita membeli hosting ya, nanti teman-teman akan mendapatkan IP address ya, yang akan disetting di domainnya ini ya. Oke ya, kita lakukan di sini. Kita menuju ke domain yang sudah kita beli ya. Coba kita menuju ke ini, dashboard ya. Billing Exabet.id ya. Nah ini kita dapat domain ya, kita klik domain ini ya, domain kita klik ya. Nah ini ya, bisnis online terpercaya MyID ya. Kita klik tanda ini kunci ini. Nah, kemudian di sini apa yang harus kita lakukan? Nah ini kita harus merubah name serve ya untuk domain saya ini. Kita klik. Nah, pada saat domain diaktifkan ya, name serve yang ada di sini adalah name serve dari Exabet ya. Nah ini perlu kita ganti dengan name serve hosting kita ya. Jadi kita ambil yang custom ya, gunakan custom name serve ini ya, kita masukkan ke sini ya. Pas ya. Kemudian setelah dimasukkan di sini, kemudian kita klik ubah name serve. Ya, ya kalau. Nah, kita tunggu ya, kalau aturannya 1 sampai 1 kali 24 jam ya untuk propagasi ya. Propagasi itu maksudnya untuk penyamaan ya IP ya dari hosting ke domain ini ya. Hostingnya kan tadi di Shark Host ya, kemudian domainnya ada di Exabet ya. Nah ini supaya sinkron IP-nya ya. Kemudian langkah berikutnya kita lihat nih ya, kita cek ya. Kita cek kalau dilihat di Watch My DNSNet ya, ini ada 4 centang ya yang masih belum lolos ya. Ini perlu waktu ya supaya propagasinya bisa sempurna ya. Kita tunggu ya teman-teman, semoga bisa cepat terpropagasi ya.
Setelah menunggu beberapa lama, kita kembali lagi ke Watch My DNSNet ya. Nah, coba kita search lagi ya. Nah, ternyata sudah hijau semua ya. Artinya domainnya sudah terpropagasi secara sempurna ya di dalam hosting ya. Oleh karena itu, langkah berikutnya kita melakukan install WordPress ya di hosting self hosting ini tadi ya. Nah, kita klikkan di sini www.businessonlineterpercaya.id ya. Otomatis install PHP ya. Kita pilih di sini bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia ya, kita pilih, kemudian klik lanjutkan. Judul situs kita masukkan di sini ya. Kemudian nama pengguna ya. Ini saya mau pakai mengajar bisnis online saya juga. Setelah beres semua ya, kemudian kita klik install WordPress ya. Sudah berhasil ini ya, WordPress sudah terinstall ya. Kemudian kita coba untuk login ya. Kemudian kita log masuk. Ini ya, tampilannya seperti ini di dashboardnya ya. Ini masih tampilan standar ya. Ada perlu pembaruan ya, kita klik pembaruan. Kita update semua. Time bawaan dari WordPress ya, kita perbarui dulu. WordPress-nya ada yang terbaru ya, kita perbarui aja ini WordPress-nya. Kemudian kita lihat situsnya ya, ini masih default ya, masih situs aslinya ya dari WordPress, masih belum kita modifikasi ya. Enaknya kalau di WordPress ini kita bisa memodifikasi situs kita ya kan, supaya bisa terlihat cantik ya. Banyak plugin-plugin yang bisa kita masukkan ya untuk mendukung situs kita ini ya. Ini tampilan tampilan defaultnya seperti ini teman-teman. Oke, untuk kali ini saya cukupkan dulu ya. Kita sambung tema berikutnya ya. Insya Allah tutorial berikutnya saya akan membahas untuk bagaimana caranya membuat WordPress menjadi lebih menarik ya. Saya akhiri dulu malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berikan komentar jika ada pertanyaan. Silahkan tekan like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng jika video ini bermanfaat. Terima kasih.